Ketua Bidang Kampanye Positif atau GAPKI Edi Soehardi mengungkapkan alasan Uni Eropa memusuhi produk sawit asal Indonesia, bahkan tidak ragu menjegalnya di WTO. Dia mengungkapkan CPO atau minyak kelapa sawit adalah produk yang murah dan kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh Uni Eropa. Karena baik itu CPO maupun juga produk derivatif ini merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh produk-produk dari Uni Eropa. Karena Uni Eropa juga memiliki perkebunan dan juga prosesor untuk memproduksi minyak nabati berupa sunflower dan juga rapeseed, di mana biaya produksi dan harga bahan baku dan juga prosesnya itu jauh lebih mahal, sehingga sawit dilihat sebagai suatu komoditas yang kompetitif yang tidak bisa disaingi melalui mekanisme perdagangan bebas, dan satu-satunya jalan untuk mencegah masuknya sawit dan produk derivasinya adalah mengenalkan hambatan-hambatan perdagangan. Ada 3 hambatan yang selama ini telah menghantam sawit. Yang pertama, bea masuk anti dumping, yang kedua bea masuk countervailing, mana menuduh sawit ini disubsidi secara tidak adil, dan yang ketiga dengan non tarif barrier, salah satunya dengan penerapan ataupun mengintrodusir EUDR. Untuk mencegah kelapa sawit, Uni Eropa pun mengenakan hambatan-hambatan perdagangan bagi Indonesia dan produsen lainnya. Beberapa hambatan tersebut seperti bea masuk anti-dumping, tuduhan subsidi yang tidak adil, dan hambatan lainnya. Dia mengatakan sebagai produsen sawit terbesar, gugatan di WTO adalah terkait kelapa sawit. Pada 2013 digugat Uni Eropa atas tuduhan anti-dumping dan tentang New Renewable yang dikecualikan. Tengah menghadapi gugatan, kita tengah menggugat ke WTO tentang biodiesel, karena dari 2 gugatan kita sebetulnya yang tentang pati alkohol tahun 2011 itu dimenangkan oleh kita. Tahun 2013 itu setelah 5 tahun berusaha kita juga menang dengan gugatannya di WTO tentang penerapan bea masuk anti dumping biodiesel, dan tetapi dengan kemenangan ini Uni Eropa mengenalkan kembali bea masuk yang lain, countervailing, tahun 2019 untuk produk yang sama. Dan ini 2 kasus tentang Renewable Energy Directives dan biodiesel countervailing ini masih berjalan di WTO. Diketahui di sektor kelapa sawit, Indonesia menghadapi tuduhan terkait deforestasi oleh Uni Eropa lewat implementasi aturan European Union Deforestation Regulation atau EUDR. Di sektor pertambangan, produk nikel Republik Indonesia juga menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO atas kebijakan pelarangan ekspor biji nikel. Selain itu juga ada kampanye dirty nikel atau nikel kotor terkait pemanfaatan energi fosil dalam operasional smelter dan pengabaian aspek lingkungan dalam pengelolaan nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bara Krishna Hasibuan, dalam Trade Corner Special Dialog mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah menghadapi hambatan dagang Republik Indonesia. Mulai dari perlawanan di WTO terkait kampanye hitam produk CPO dan nikel Republik Indonesia, menyelesaikan perjanjian dagang EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA, hingga membuka peluang pasar baru. Sementara Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI Edi Soehardi menyebutkan sejumlah gugatan Uni Eropa ke Indonesia di WTO terkait kelapa sawit telah terjadi sejak 2011. Hal ini tidak lepas dari adanya persaingan perdagangan minyak nabati antara Republik Indonesia dan Uni Eropa di pasar internasional. Di sisi nikel, Sekretaris Umum Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia atau APNI, Medi Catherine Lengke, mengatakan sengketa nikel di WTO terjadi imbas kebijakan hilirisasi Republik Indonesia, di mana program hilirisasi nikel yang dimulai sejak 2020 telah berhasil membangun 49 pabrik smelter RKEF yang menghasilkan Nickel Pig Iron atau NPI dan 5 smelter High Pressure Acid Leaching atau HPAL yang menghasilkan bahan baku baterai, yakni produk antara mixed nikel atau cobalt hydroxide precipitate atau MHP, serta produk akhir nikel sulfat dan cobalt sulfat. Menghadapi kampanye hitam terkait dirty nikel, APNI mendorong pengembangan hilirisasi nikel yang mengacu pada konsep
Environmental, Social and Governance atau ESG. Lalu seperti apa tantangan perdagangan luar negeri Republik Indonesia sektor sawit hingga nikel?